Halo teman-teman semua, apa kabar nih? Semoga baik-baik saja ya. Selamat datang di simulasi tes kemampuan akademik matematika. Di video ini, kita akan berlatih soal-soal seru untuk menguji seberapa siap kalian menghadapi ujian nanti. Siapkan alat tulis kalian, buku catatan, dan tentunya semangat belajar yang tinggi ya. Yuk, kita belajar bersama. Muhammad Jailani Manjur. Mantap dengan hasil jujur. Soal nomor 1, soal pilihan ganda sederhana. Hasil dari 40% ditambah 1,75 dikurangi setengah dikali 0,6 adalah A. 1,85, B. 2,05, C. 2,25, D. 2,45. Jawabannya adalah Jawaban yang benar adalah A. 1,85. Pembahasan soal. Hasil dari 40% ditambah 1,75 dikurangi setengah dikalikan 0,6 dapat dihitung dengan langkah-langkah berikut. Pertama, ubah persen menjadi desimal. 40% sama dengan 0,4. Dengan demikian, soal menjadi 0,4 ditambah 1,75 dikurangi setengah dikalikan 0,6. Kedua, hitung perkalian terlebih dahulu. Setengah dikalikan 0,6 sama dengan 0,3. Jadi, soal berubah menjadi 0,4 ditambah 1,75 dikurangi 0,3. Ketiga, hitung penjumlahan dan pengurangan. 0,4 ditambah 1,75 sama dengan 2,15. Kemudian dikurangi 0,3, hasilnya adalah 1,85. Jadi jawabannya adalah A, 1,85. Terima kasih. Jawaban yang benar adalah A, 1,85. Selanjutnya, soal nomor 2, soal pilihan ganda kompleks. Dari bilangan berikut, 7/8, 0,7, 80%, dan 1/1/4, tentukan bilangan yang lebih besar dari 0,8. Pilih semua jawaban yang benar. A. 7/8, B. 1/1/4, C. 0,7. Jawabannya adalah jawaban yang benar adalah A dan B. pembahasan soal. Agar mudah dibandingkan, ubah semua bilangan ke bentuk desimal. 7/8 sama dengan 0,875. 80% sama dengan 0,8. 1/1/4 sama dengan 1,25. 0,7 sama dengan 0,7. Selanjutnya, bandingkan setiap bilangan dengan 0,8. 0,875 lebih besar dari 0,8, jadi pilihan A benar. 1,25 lebih besar dari 0,8, jadi pilihan B benar juga. 0,7 lebih kecil dari 0,8, jadi pilihan C salah. Kesimpulannya, bilangan yang lebih besar dari 0,8 adalah 7/8 dan 1/4. Jawaban yang benar adalah A dan B.
Selanjutnya, Soal nomor 3, soal pilihan ganda kompleks kategori benar atau salah. Pak Rahmat memiliki sebidang tanah seluas 1.500 meter persegi. Sepertiga dari luas tanah tersebut digunakan untuk membangun rumah. 0,15 bagian digunakan untuk kolam ikan, dan sisanya digunakan untuk kebun sayur. Tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. A. Luas tanah yang digunakan untuk kolam ikan adalah 225 meter persegi. B. Luas tanah untuk kebun sayur adalah 700 meter persegi. C. Luas rumah Petan lebih kecil dari kebun sayur. Jawabannya adalah jawabannya adalah A benar, B salah, C benar. Pembahasan soal. Pertama, hitung luas tanah untuk rumah. Sepertiga dikali 1.500 sama dengan 500 meter persegi. Kedua, hitung luas tanah untuk kolam ikan. 0,15 dikali 1.500 sama dengan 225 meter persegi. Ketiga, hitung luas tanah untuk kebun sayur atau sisa. 1.500 dikurang 500 dikurang 225 sama dengan 775 meter persegi. A. Benar, karena kolam ikan sama dengan 225 meter persegi. B. Salah, karena kebun sayur sama dengan 700 meter persegi. Seharusnya 775 meter persegi. C. Benar, karena rumah 500 meter persegi lebih kecil dari kebun sayur 775 meter persegi. Kesimpulan, pernyataan A dan C benar, sedangkan B salah. Jawabannya adalah A benar, B salah, C benar. Selanjutnya, soal nomor 4, soal pilihan ganda sederhana. Manakah di antara gambar-gambar jaring-jaring berikut yang tidak dapat membentuk balok? A, B, C, atau D? Jawabannya adalah C, jaring-jaring yang tidak dapat membentuk balok. Pembahasan soal pemeriksaan jaring-jaring. A, B, D benar, karena memiliki 6 sisi yang tersusun simetris dan dapat dilipat menjadi balok. C salah, karena susunan sisinya tidak sesuai dengan bentuk balok sehingga tidak dapat membentuk balok. Kesimpulannya, jaring-jaring C adalah satu-satunya yang tidak dapat membentuk balok. Jaring-jaring A, B, dan D dapat membentuk balok, anak-anak. Jawabannya adalah C, jaring-jaring yang tidak dapat membentuk balok. Selanjutnya, Soal nomor 5, soal pilihan ganda kompleks. Seorang pedagang memiliki 4 karung beras, masing-masing seberat 25 kg. Sebanyak 20% dari total beras disumbangkan. Sisanya dijual kepada 20 orang pembeli dengan jumlah yang sama banyak. berapa berat beras yang diterima setiap pembeli? Jawaban benar lebih dari 1. A. 4.000 gram, B. 4 kilogram,
C. 0,05 kuintal. Jawabannya adalah jawaban yang benar adalah A dan B. Pembahasan. Pertama, hitung total beras. 4 kali 25 kg sama dengan 100 kg. Kedua, hitung beras yang disumbangkan. 20% kali 100 kg sama dengan 20 kg. Ketiga, hitung sisa beras untuk dijual. 100 kg dikurang 20 kg sama dengan 80 kg. Keempat, hitung berat beras per pembeli. 80 kg dibagi 20 orang sama dengan 4 kg per orang. Jadi pilihan B benar. Kelima, ubah ke gram. 4 kg sama dengan 4.000 gram. Jadi pilihan A benar. Keenam, ubah ke kuintal. 4 kg sama dengan 0,04 kuintal bukan 0,05 kuintal. Jadi pilihan C salah. Kesimpulan, jawabannya benar adalah A dan B. Selanjutnya, soal nomor 6 soal pilihan ganda kompleks kategori benar-salah. Perhatikan diagram batang berikut yang merujukan data penjualan buku di sebuah toko selama 1 minggu. Data penjualan buku, Senin 20, Selasa 25, Rabu 30, Kamis 35, Jumat 40, Sabtu 15, dan Minggu 5. Deskripsi apakah yang tepat tentang data pada diagram tersebut? Tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. A. Penjualan tertinggi terjadi pada hari Jumat. B. Total penjualan buku selama 1 minggu adalah 170 buku. C. Penjualan pada hari Senin dan hari Selasa lebih sedikit daripada penjualan pada hari Sabtu. Jawaban yang tepat adalah Jawaban yang tepat adalah A, benar. B, benar. C, salah. pembahasan soal A, benar. Penjualan tertinggi terjadi pada hari Jumat karena jumlah buku yang terjual mencapai 40 buku, sedangkan tidak ada hari lain yang jumlah penjualannya melebihi angka tersebut. Maka pernyataan ini benar. B. Benar. Total penjualan buku selama 1 minggu adalah 170 buku karena jika dijumlahkan, Senin 20, Selasa 25, Rabu 30, Kamis 35, Jumat 40, Sabtu 15, Minggu 5. Seluruh angka tersebut jika dijumlahkan menjadi 170 buku. Maka pernyataan ini benar. C. Salah. Pernyataan tersebut salah karena penjualan pada hari Senin dan hari Selasa justru lebih banyak daripada penjualan hari Sabtu. Senin 20 buku, Selasa 25 buku, Sabtu 15 buku. Dengan demikian, jumlah penjualan pada hari Senin dan Selasa tidak lebih sedikit dibandingkan Sabtu, tetapi malah lebih banyak. Maka pernyataan ini salah. Jawaban yang tepat adalah A, benar. B, benar. C, salah. Selanjutnya, soal nomor 7, soal pilihan ganda kompleks. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan rata-rata 80 km per jam. Jarak yang ditempuh mobil dalam waktu 2 jam 15 menit adalah titik-titik kilometer. Jawaban benar lebih dari 1. A.
jarak sama dengan kecepatan dikali waktu, yaitu 80 dikali 2,25, sama dengan 180 km. B. Jarak sama dengan kecepatan dikali 2 ditambah kecepatan dikali 0,25, yaitu 160 ditambah 20 sama dengan 180 km. C. Jarak sama dengan kecepatan dikali 2 ditambah 15, yaitu 160 ditambah 15, sama dengan 175 km. Jawaban yang tepat adalah Jawaban yang benar adalah A dan D. Pembahasan soal. Langkah pertama, mengubah waktu ke jam. 2 jam 15 menit diubah ke jam menjadi 2 ditambah 15 per 60, yaitu sama dengan 2,25 jam. Langkah kedua, menggunakan rumus jarak. Rumus jarak adalah jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Diketahui, kecepatan 80 km per jam. Waktu 2,25 jam. Langkah ketiga, perhitungan. Cara A benar. 80 dikali 2,25 sama dengan 180 km. Cara B benar. 80 dikali 2 sama dengan 160. Lalu 80 dikali 0,25 sama dengan 20. Kemudian hasilnya ditambah sehingga menjadi 160 ditambah 20 sama dengan 180 km. Cara C salah. Cara ini salah karena 15 menit tidak diubah menjadi jam. Perhitungannya menjadi 80 dikali 2 ditambah 15 sama dengan 175 km. Hasil ini tidak benar. Jawaban yang benar adalah A dan D. Selanjutnya, soal nomor 8, soal pilihan ganda kompleks kategori benar atau salah. Kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari bilangan 8, 12, dan 16 adalah. tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. A. 2 pangkat 4 dikali 3. B. 2 pangkat 5 dikali 3. C. 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Jawaban yang tepat adalah jawaban yang benar adalah A. Benar, B. Salah, dan C. Salah. Pembahasan soal. Langkah pertama. Melakukan faktorisasi prima 8 sama dengan 2 pangkat 3, 12 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 1. 16 sama dengan 2 pangkat 4. Langkah kedua, mengambil pangkat terbesar dari setiap faktor prima. Faktor 2 memiliki pangkat terbesar 4, yaitu dari bilangan 16. Faktor 3 memiliki pangkat terbesar 1, yaitu dari bilangan 12. Karena itu, KPK sama dengan 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 1. Ya hasilnya adalah 48. Kesimpulan, jawaban yang benar adalah A 2 pangkat 4 dikali 3. Jawaban salah B karena 2 pangkat 5 karena pangkat 2 paling besar hanya 4. Dan C 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 karena pangkat 3 paling besar hanya 1.
Jawaban yang benar adalah A. Benar, B. Salah, dan C. Salah. Selanjutnya, soal nomor 9 soal pilihan ganda sederhana. Faktor persekutuan terbesar atau FPB dari bilangan 27, 45, dan 63 adalah A3, B9, C27, D7. Jawaban yang tepat adalah Jawaban yang benar adalah B9. Pembahasan soal langkah pertama, melakukan faktorisasi prima. 27 sama dengan 3 pangkat 3. 45 sama dengan 3 pangkat 2 dikali 5. 63 sama dengan 3 pangkat 2 dikali 7. Langkah kedua, mengambil pangkat prima terkecil yang sama. FPB diperoleh dengan cara mengalihkan semua faktor prima yang muncul pada semua bilangan, tetapi menggunakan pangkat yang paling kecil dari setiap faktor. Faktor 3 memiliki pangkat terkecil 2, karena terdapat 3 pangkat 2 pada 45 dan 63. Faktor 5 dan 7 tidak muncul pada semua bilangan sehingga tidak dihitung. Maka FPB sama dengan 3 pangkat 2, yaitu 9. Jawaban yang benar adalah B9. Selanjutnya, perhatikan soal berikut. Sebuah tangki air berbentuk gabungan balok dan kubus. Bagian bawah berupa balok dengan panjang 3 meter, lebar 2 meter, dan tugi 1 meter. Bagian atas berupa kubus dengan panjang sisi 1 meter. Pernyataan yang tepat adalah volume balok 6 meter kubik. Volume total tangki 7 meter kubik, 8 meter kubik. Jawaban yang benar adalah Jawaban yang benar adalah A dan B. Pembahasan soal langkah pertama. Menghitung volume setiap bagian. Volume balok. Rumus volume balok adalah panjang dikali lebar dikali tinggi. Maka 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 6 meter kubik. Volume kubus. Rumus volume kubus adalah sisi pangkat 3. Maka 1 pangkat 3 sama dengan 1 meter kubik. Volume tangki total. Volume total sama dengan volume balok ditambah volume kubus, yaitu 6 ditambah 1. Sama dengan 7 meter kubik. Analisis pilihan. Pilihan A benar, karena volume balok dihitung dengan benar, yaitu 6 meter kubik. Pilihan B benar, karena volume total tangki adalah hasil penjumlahan antara volume balok dan volume kubus, yaitu 7 meter kubik. Pilihan C salah, karena 8 meter kubik melebihi volume total tangki yang sebenarnya, yaitu 7 meter kubik. Kesimpulan akhir, jawaban benar adalah A. Volume balok, dan B. Volume total tangki. Jawaban salah adalah C, karena volume tersebut tidak sesuai dengan hasil perhitungan. Jawaban yang benar adalah A dan B.
Wah, hebat! Kalian sudah menyelesaikan simulasi TKA Matematika hari ini. Terus semangat belajar dan jangan lupa untuk selalu membaca dengan teliti. Semakin sering berlatih, semakin siap kalian menghadapi ujian sebenarnya. Sampai jumpa di latihan selanjutnya dan tetap semangat meraih prestasi. Salam sukses untuk kalian semua. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.